Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul minun wa bi taufiqihi wa hadihi wa bi rahmatihi yartajul dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Hadirin hadirat anu kusik hormat wabil khusus Bapak Ketua PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah Cilawu, Pak Darmawan, anu painten kusik hormat wabil para pimpinan cabang, pimpinan ranti, Pak Haji Ajat, Pak Jajat, Pak Haji. Alhamdulillah, simkuring tiasa hadir di tempat kalian bingah pisan ini pangangken ya di warga Muhammadiyah Cilawu kangge bersilaturahim ngupingkeun gagasan-gagasan tentang kiprah Muhammadiyah dalam membangun masyarakat. Para bapak-bapak sekalian, simkuring sering menyampaikan ada satu kebanggaan kepada Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah itu dulu tidak terpengaruh dengan euforia tentang gagasan, ya. Maksud saya, dia punya jalan tersendiri, walaupun dia mengakui tentang gagasan tersebut. Gagasan apa? Terus sekalian, ketika itu adalah tahun 1905, ketika Haji Samanhudi yang mendirikan Serikat Dagang Islam ketika itu, Pak, yang dia itu punya gagasan tentang kemandirian sebuah bangsa, dan itu dideklarasikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto tahun 1916 bahwa kemandirian sebuah bangsa harus diawali dengan adanya kemerdekaan. Dan para sekalian, narasi ini itu disambut besar-besaran oleh bangsa Indonesia. Apa buktinya? Buktinya adalah SI sekalian dalam jangka waktu 11 tahun anggotanya 2,5 juta. Coba bayangkan oleh para bapak sekalian, ketika penduduk Indonesia ketika itu hanya 45 juta. Tidak ada transportasi atau transportasi sangat sederhana. Pendidikan rendah, komunikasi pun juga sangat terbatas. Tapi pengikutnya 2,5 juta. Itu terbesar di dunia, Pak. Ormas terbesar di dunia. Bahkan para sekalian, semua orang itu sangat terpengaruh dengan pikiran-pikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ketika itu? Walaupun ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai ketua cabang SI Yogyakarta ketika itu, jangan lupa. Tetapi dia punya jalan sendiri. Dengan cara apa? Melayani masyarakat. Apa yang dia layani? Itu adalah inti dari sebuah tugas negara.
inti dari sebuah tugas seorang pemimpin. Apa? Pendidikan, pelayanan sosial, dan kesehatan. Nah, sekalian, dia tidak banyak. Coba saja oleh para bapak, para ibu sekalian kaji tentang pikiran-pikiran Kiai Haji Ahmad. Dia tidak banyak mengeluarkan pikiran-pikiran masalah politik. Enggak. Bukan tidak bisa, bukan tidak setuju. Setuju. Buktinya dia menjadi ketua cabang SI Yogyakarta. Bahkan tahun 1919 dalam muktamar, dalam konferensi kedua SI, dia menjadi penasehat nasional, penasehat pusat SI. Makanya kemarin Pak, saya ditawarin oleh SI Jawa Barat untuk menjadi ketua SI Jawa Barat. Saya harus bilang dulu ke Muhammadiyah, Pak Muhammadiyah mengizinkan enggak? Pak Ustadz, katakan dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan selain pimpinan Muhammadiyah juga katanya penasihat SI, kenapa sekarang nolak? Saya nggak tahu itu di Muhammadiyah apa boleh nggak berangkap gitu. Sampai saat ini pas saya teleponin itu ya oleh pimpinan SI Jawa Barat untuk saya masuk sebagai pimpinan SI. Kalau Muhammadiyah ngizinin saya masuk. Saya mengikuti langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi sampai saat ini saya belum menjawab. Nah, sekalian, apa yang terjadi berikutnya? Para bapak sekalian, ketika merdeka, coba lihat oleh para sekalian. Ketika merdeka, Pak, itu SI menurun, Pak. Dan tokoh yang masuk sebagai perintis kemerdekaan, bukan perintis, pendiri negara, itu hanya seorang, Kiai Haji Agus Sarif. Tapi Muhammadiyah sekalian begitu sangat banyak. Yang kedua sekalian, di samping SI mengalami decline, mengalami penurunan, dan Muhammadiyah meningkat. Karena SI adalah narasi kebangsaan, narasi sebuah kenegaraan, itu tidak perlu infrastruktur, tidak perlu, karena butuhnya adalah negara. Dan pikiran tentang negara itu panjang. Ya, dan itu rumit di perjalanan. Buktinya apa? Buktinya SI pecah. Ada SI merah dan SI putih. Ya kan? Yang merah itu menjadi PKI, komunis, dan putih menjadi SI, dan pecah lagi banyak. Sedangkan Muhammadiyah ketika itu yang melakukan pelayanan itu butuh infrastruktur. Apa akibatnya sekalian? SI tidak memiliki infrastruktur, sedangkan Muhammadiyah memiliki infrastruktur di mana-mana. Apa infrastrukturnya? Sekolah, panti asuhan, dan klinik rumah sakit. Betul nggak Pak? Kan masih betul itu, ya kan? Dan masih milik publik, ya milik masyarakat. Kecuali anu di luar negeri kayak itu. Nah, yang kedua sekalian, ketika negara ini berkuasa, itu konsep, karena kan konsep itu harus aplikatif. SI nggak bisa Pak mengeluarkan konsep-konsep yang aplikatif. Kenapa? Karena dia narasinya narasi negara, ya kan? Sedangkan Muhammadiyah sekarang itu pelayanan langsung.
sehingga dia memiliki konsep-konsep pelayanan yang aplikatif yang bisa direalisasikan. Makanya pas sekalian negara kebingungan bagaimana memberikan sebuah sekolah yang ternyata yang bisa dari Muhammadiyah. Maka Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah ketika itu mentransformasi pendidikan dari sebuah ormas kepada sebuah negara. Yang kedua sekalian adalah pelayanan sosial. Nggak bisa, mereka nggak tahu apa itu pelayanan sosial, nggak punya pengalaman. Yang punya pengalaman adalah Muhammadiyah. Makanya ketika itulah diangkatlah menteri dari Muhammadiyah untuk mentransformasi bagaimana pelayanan sosial. Demikian juga kesehatan. Bagaimana ya pelayanan kesehatan dilakukan oleh ormas Muhammadiyah ketika itu menjadi sebuah pelayanan negara. Akhirnya para sekalian, menteri-menteri inti ketika itu mesti dari Muhammadiyah. Bahkan para sekalian, ketika itu Hizbul Wathan sebagai sebuah konsep bagaimana perlawanan Muhammadiyah terhadap sebuah kejahatan itu direalisasikan oleh Jenderal Sudirman yang ketika itu masih sangat muda, 27 tahun. Ini sekarang 27 Pak ya. Mana sekarang dipercaya 27 tahun Gibran. Nah para sekalian, tentu saat ini saya katakan saat ini Pak, pendidikan Muhammadiyah mengalami stagnan. Dulu para sekalian, negara selalu mengintip tentang konsep-konsep pendidikan itu dari Muhammadiyah. Makanya karena sulit terkejar konsep-konsep pendidikan Muhammadiyah itu, maka menteri selalu dari Muhammadiyah. Sekarang para sekalian apa yang terjadi? Kita mengikuti negara. Seharusnya Muhammadiyah memiliki kemandirian dan kepercayaan diri untuk mendidik bangsa ini dengan konsepnya sendiri. Tapi Muhammadiyah sekarang justru mengikuti negara. Itu nampak kelemahan Muhammadiyah saat ini. Makanya sekalian apa sekarang misalnya ijtihad tajdid Muhammadiyah dalam pendidikan? Nah, ada apa? Betul nggak? Sekarang kalah oleh SDIT. Sekolah dasar Islam terpaksa pakai duit. Ya kan? Saya tidak menganggap jelek terpadu, bukan sekalian. Artinya di mana Fastabikul Khairatnya Muhammadiyah yang ada tercantum dalam logo pemuda Fastabikul Khairat. Sekarang itu ada apa? Kan ini kan autokritik. Karena saya sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan Muhammadiyah, makanya harus mengetahui di mana kelemahan Muhammadiyah saat ini. Betul nggak Pak? Mana sekarang? Sekarang banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kolab. Ya banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang bangkrut. Ya. Nah sebab itu persekalian, padahal negara saat ini Pak memberikan keluasan yang luar biasa. Nah alhamdulillah sekarang di zaman Prabowo ada informasi ya. Kiai Haji Abdul Muhti menjadi Menteri Pendidikan. Mudah-mudahan itu menjadi angin segar untuk Muhammadiyah. Terus sekalian, ya. Namun alhamdulillah Pak, dalam masalah kesehatan Muhammadiyah ya masih walaupun mungkin sama dengan pemerintah. Ya, tinggal punya konsep-konsep ke depan yang lebih riang kembali. Nah sekarang nih Pak, mengapa Muhammadiyah ini mengalami penurunan? Karena kalau saya sih diantaranya adalah kalau sekalian Muhammadiyah saat ini agak ada jarak dengan politik.
Apa sebabnya Bapak sekalian? Karena Bapak sekalian, ketika itu Muhammadiyah terformat dengan kebijakan pemerintah, yaitu tahun 70-an. Saya sudah menyampaikan bahwa tahun 70-an ini pemerintah melarang kita bicara politik ketika itu. Ya betul kan Pak? Sehingga Bapak sekalian, semua ormas dilarang, perorangan pun juga tidak boleh bicara politik. Tetapi Bapak sekalian, ormas-ormas ini kan ingin eksis. Muhammadiyah ingin eksis, Persis ingin eksis, NU juga ingin eksis, SI juga sama. Oleh sebab itu Bapak sekalian, mencari ranah apa yang bisa berdebat untuk menunjukkan eksistensinya, tetapi tidak melawan pemerintah. Masuklah kepada khilafiyah. Betul kan Pak? Ingat Pak, oleh Bapak, mulai kapan bicara khilafiyah ketika itu? Pasti ketika tahun 70-an. Betul kan Pak? Mulai digugat tentang kunut, digugat tentang bedung, digugat tentang taraweh, digugat tentang tahlilan ketika itu sekali. Kenapa? Dan itu pemerintah membiarkan. Apa silakan aja. Ya kan? Begitu Pak. Sekalian, makanya ketika itulah Muhammadiyah berpikir tentang pesantren. Ya, berpikir tentang pesantren. Sebelumnya itu bukan ciri Muhammadiyah, dulu pesantren itu bukan. Tetapi karena mulai ada perkembangan itu sekalian, dan membutuhkan ajengan dan ustaz, ya kiai, ulama, maka sekalian didirikanlah pesantren untuk memperdalam konsep-konsep Muhammadiyah tentang fikih. Berilah Darul Arqam, berilah Darul Arqam juga yang di Sulawesi. Nah akhirnya Bapak sekalian, Muhammadiyah yang aslinya mendidik kader itu sebagai tokoh-tokoh pergerakan berubah menjadi tokoh-tokoh dakwah, menjadi ajengan yang mempertahankan fikihnya. Ya, walaupun Bapak sekalian, ya produk tarji sudah ada sejak lama, tetapi semakin mengkristal itu sejak tahun 70-an. Tiba-tiba Bapak sekalian, semua ormas bicara bahwa saya adalah ormas dakwah. Persis mengaku sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah pun juga bicara gerakan dakwah, ya, SI pun juga gerakan dakwah. Semua Bapak sekalian mengaku sebagai gerakan. Padahal Bapak sekalian, Muhammadiyah tidak pernah berubah dalam marasnya bahwa Muhammadiyah adalah gerakan. Biasanya dalam literatur bahasa Arab yang disebut dengan gerakan adalah harokah. Harokah itu apa? Harokah itu mendirikan negara. Betul nggak? Harokah itu adalah merebut kekuasaan. Harus dekat. Tapi itu Bapak. Dan Muhammadiyah tidak pernah menyebutkan sebagai gerakan dakwah, tetapi Muhammadiyah adalah gerakan. Apakah maksudnya mau mengkudeta? Enggak, sekalian ingin kader-kader Muhammad itu menjadi pemimpin. Bukan mungkin kudeta, bukan ingin merubah negara Islam, negara Indonesia menjadi negara Islam. Enggak, ingin produk Muhammadiyah itulah pemimpin-pemimpin besar yang memimpin bangsa ini seperti dulu. Tahun 1145. Itu Pak. Bukan ingin merebut kudeta, bukan. Karena Muhammadiyah sudah sepakat dengan Undang-Undang Dasar 45, bukan Undang-Undang Dasar 1045. Dengan Pancasila, dengan NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sepakat, tidak ada masalah. Nah makanya Pak sekali, karena kita adalah gerakan dakwah, menanamkan kader-kader itu agar bisa dakwah, agar bisa berdebat, agar bisa mempertahankan diri pahamnya, itu saja Pak sekali. Makanya sekarang Pak sekali, nggak ada kader Muhammadiyah ketika ditanya, saya pernah keliling ke beberapa pesantren, saya nanya, saya sudah menyampaikan, apa cita-cita Anda? Dan Nabi, cita-cita Nabi menjadi ustaz, yang menjadi ajengan, yang menjadi hafidh Quran, yang menjadi ulama.
Benar Bapak sekalian, cita-cita itu benar. Tetapi Bapak sekalian, salahnya itu adalah kenapa nggak ada yang cita-cita jadi pemimpin? Kalau dulu Bapak sekalian, dulu cita-cita jadi pemimpin. Sekarang kok jadi situ? Begitu sekali. Bener berbayar. Abdi teh gaduh penyawat, kekurangan gula. Tapi karasana sami sang diabetes gitu. Jadi setelah makan tuh hanya 98, seharusnya 120 gitu Pak. Jadi tapi karosnya juga diabetes gitu, tapi kekurangan gula. Ya, atau cenah pesan inumnya sakilo. Lanjut terus sekalian. Nah, terus sekalian. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Selama 30 tahun, dari tahun 70 sampai tahun 2000, terus sekalian, ormas-ormas Islam semuanya absen mendidik kader-kadernya menjadi pemimpin, absen. Nggak ada. Kalau dulu tokoh reformasi Pak Amin Rais itu sisa-sisa dulu. Sisa-sisa setahun 70-an kan itu Pak, karena dia kuliah ke Amerika, jadi tidak terdidik dengan kebijakan Soeharto. Datang-datang kan melawan karena dia memang produk pemimpin Pak. Ya, produk pemimpin. Din Samsudin, Haji Din Samsudin itu tokoh pemimpin. Tapi kesininya Pak hilang, nggak ada. Nah, para sekalian, saat ini Muhammadiyah yang tetap menjadikan, saya ingin mengingatkan kembali pada sekalian ya, ayat gacauan Muhammadiyah ya, yang pasti para bapak sudah hafal ya. Ini untuk mengingatkan kembali kita kepada bahwa kita itu adalah, sekalian, gerakan kita itulah bukan gerakan dakwah, tapi harokah. Ya. Alhamdulillah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, ini kan pas apa? Saya ingin mengulangi kembali, ini sudah saya jelaskan dulu. Bahwa yadu itu mengajak sekali. Bahkan yadu itu memohon. Kan yang diajak itu adalah lebih ini kan doa itu sekalian, talabul fi'li minal adna ilal adna. Kan gitu. Kayak bilal a'la. Dia memintakan mengerjakan sesuatu dari orang yang rendah kepada yang lebih tinggi, itu doa. Kan dakwah itu juga doa. Minimalnya sekali dakwah itu adalah selevel, setara. Ini sekalian, kalau kita di dalam keadaan minoritas. Sekarang kita sudah mayoritas Pak. Saya katakan saat ini kita tidak ada lagi dakwah sebetulnya. Yang ada itu adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bil isab. Makanya Allah SWT di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus. Nah, kita kan sudah beriman Pak. Maka karena beriman itulah kita tidak lagi dakwah, tetapi tawasau bil haqqi wa tawasau bil. Yang kedua Bapak sekalian, makanya karena kita adalah saat ini bukan lagi dakwah, tetapi berikutnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Sekali lagi bahwa ya'muruna bil ma'ruf itu bukan tafsir terhadap yad'una, bukan. Ya, bukan tafsir kepada yad'u, bukan. Karena kalau yad'u itu pada sekali ilal khair, pada sekali khair itu adalah kebenaran universal. Sekali lagi, kebenaran universal itu apa? Ya, kebenaran yang diakui oleh seluruh agama.
yang diakui oleh seluruh bangsa. Itu kebenaran universal, termasuk sekalian musyrik itu salah. Orang Quraisy saja Pak ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, saya kuluna Allah. Siapa yang memberikan rezeki, saya kuluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, saya kuluna Allah. Ketika kenapa kamu menyembah berhala? Yuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tidak menyembah Allah, hanya memfasilitas saja agar saya lebih dekat kepada Allah. Kan gitu sekalian. Itu menunjukkan sekalian bahwa tauhid itu kebenaran universal. Orang kafir, orang Quraisy nggak mau disebut musyrik. Enggak, saya nggak nyembah Lata, Uja, Manat, Kubal, enggak. Liyuqarribuna, hanya fasilitas saja. Bahkan sekalian orang Kristen juga sama, nggak mau disebut musyrik, sampai dia bikin konsep trinitas. 3 berarti 1, 1 berarti 3. Kenapa konsep itu dibentuk? Karena tidak mau disebut musyrik. Ya kan? Nah, Rasulullah SAW ketika di Mekah itu mengajaknya kepada itu, dan tidak ada al-amru dan tidak ada an-nahyu ketika Rasul di Mekah. Terus tuh. Nah, kebenaran universal itu sekalian keadilan, adil, kesejahteraan. Terus apalagi disiplin, kebersihan, itu kebenaran universal. Cek saya lagi pesan disiplin mah halus, cek saya lagi bersih mah halus. Ya, tidak diperdebatkan lagi dengan nanti konsep bersih, konsep adil, sekalian konsep sejahtera, itu yang nanti akan berkembang berbeda-beda menurut orang Kristen, orang anak juga dengan Islam. Islam punya konsep sendiri tentang apa itu sejahtera. Nah sekalian, ini wa ya'muruna bil ma'ruf itu bukan tafsir, tetapi ini adalah lanjutan. Ya, karena wau atap ini pasti punya makna tartib atau juga punya makna tidak tartib. Ya kan begitu Pak dalam nahwu. Ya kan? Boleh ditartibkan, tetapi misalkan ada kaidah khusus, kaidah umum bahwa kita harus ibda karena bada Allah. Mulailah seperti Allah memulai. Katanya sekalian, kata ahli tafsir, bahwa di dalam Al-Quran itu utamakan sebagaimana Allah mengutamakan. Jadi misalnya gini, yad'una berikutnya adalah wa ya'muruna gitu. Jadi tetap memiliki makna tartib. Jadi sekalian berikutnya adalah setelah dia berdakwah, maka gerakan itu harus bisa menjadi sebuah gerakan yang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kita kan ada dalam kaidah usul sekalian bahwa amar itu adalah thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Dan amar itu wajib. Ya. Al-amru yadullu lil wujud illa manda'ala ila kenapa jadi hilaf? Ala hilafihi gitu ya. Kecuali ayat dalil yang menghilafkannya. Gitu. Nah, sekalian. Nah, siapa yang lebih tinggi itu? Negara. Pemimpin. Artinya sekalian, dari gerakan dakwah ini harus menjadi para penguasa. Makanya kader Muhammadiyah akan disebut kader baik sekalian kalau dia masuk kepada ranah kekuasaan. Betul nggak Pak? Kader Muhammadiyah itu berkualitas apa? Ya, kriteria kualitas itu apa? Dia misalnya yasiru wala wasil.
Basiru wala tunafiru. Kan begitu. Tidak boleh ada perintah Bapak sekalian. Yang mana perintah itu masyarakat tidak mampu melaksanakan, itu nggak boleh. Ya. Sehingga akhirnya Bapak sekalian perintah ini tidak berwibawa diantar untuk masyarakat. Itu mampu. Nggak boleh Bapak sekalian dalam Islam itu mengeluarkan perintah di mana perintah itu tidak mampu itu, atau mengeluarkan larangan di mana larangan itu tidak mampu untuk dihindari oleh masyarakat. Misalnya sekalian tentang humor dan judi itu kan ya sudah saya sampaikan. Terus juga misalnya ketika Rasulullah ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, saya ini ingin masuk Islam tetapi saya tidak bisa meninggalkan bohong. Kata Rasul tidak dilarang, tapi dengan pendekatan psikologi. Ya, ketika seorang dia yang ingin masuk Islam tapi dia mengatakan saya tidak bisa meninggalkan zina kan gitu. Rasul nggak melarang, tapi bagaimana kalau itu yang dijinahinya adalah anak kamu, ibu kamu, kan begitu sekali. Diajak kepada pikiran-pikiran yang mendalam, nggak larangan sebenarnya. Kan begitu. Ya. Makanya sekalian, betapa. Nah saat ini juga demikian. Makanya Pak, kalau di sini dalam ayat ini berikutnya adalah wa ulaika muslimun. Kalau sebenarnya gerakan dakwah ini berubah di sebuah gerakan kekuasaan, maka mereka inilah kata Allah SWT orang-orang yang pemenang. Muflih itu punya makna 3. Muflih itu pemenang, untung, bahagia. Jadi Muhammadiyah akan menjadi sebuah lembaga yang berbahagia kalau punya pemimpin. Terus Bu, karena nanti kelihatan wah, kadernya hebat, bisa menjadikan seorang jadi pemimpin. Kader Muhammadiyah bisa benar. Bagaimana mengorganize sebuah kekuatan jadi sebuah kekuasaan. Kan ini kekuatan, tapi kan punya kekuasaan kan? Ini kekuatan, guys. Kita punya organisasi dan menjadi sebuah kekuasaan. Rasulullah sekalian bisa mengorganize kekuatan dan akhirnya menjadi kekuasaan ketika Futuh Makkah. Kan gitu. Nah, kita beruntung. Untungnya banyak lah sekali. Ya, selain tentu saja surga yang lebih utama, tapi kata Allah SWT, ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun. Kan eta nu diomongkeun Muhammadiyah teh nasrun minallah wa fathun qarib teh naon atuh maksudna? Cing, aya boga lembaga pendidikan, para bapak geus boga kekuasaan, misalkan lembaga pendidikan kabeh milik Muhammadiyah. Naon deui? Beres Pak. Kalau Bapak jadi presiden, Bapak sekalian, semua lembaga pendidikan di dunia di Indonesia ini milik Muhammadiyah. Kalau presidennya Muhammadiyah. Kita nanti akan beruntung. Kita akan bahagia. Alhamdulillah. Ya, kayak Muhammadiyah termasuk pada kurikulum negara. Luar biasa naon. Ayat masjid modal kumaha. Nah, makanya dalam ayat berikutnya, coba dalam ayat 110. Orang-orang yang pemenang. Muflih itu punya makna 3. Muflih itu pemenang, untung. Kita tadi itu ya, iya semua Al-Quran. Nah, sekalian. Lihat di sini. Kuntum umatin ukhrijat linnas. Ada Pak di sini dakwah? Ada kalimat dakwah di sini? Nah, ada Pak. Langsung. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Apa umat terbaik itu? Yang bisa memerintah dan bisa melarang. Jadi penguasa, Pak. Jadi penguasa umat terbaik, bukan umat elehan. Naon sih umat terbaik? Pemilu eleh terus. Mana terbaik itu, Pak? Terbaik mah kudu menang terus sekalian. Kekuatan dan ya kan? Kan begitu sekalian. Allah sekalian, maaf Rasulullah SAW ketika menyebut sebuah umat yang terbaik itu adalah memenangkan. Lihat Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih kata Rasulullah desa adalah pemimpin terbaik, maka dialah pemimpinnya, dan prajurit terbaik dialah prajuritnya. Ketika dia menyebutkan nanti akan ada akan menaklukkan Konstantinopel kan begitu. Makanya sekalian ukuran bagusnya Muhammad itu apa? Lamun pilkada apa lamun pilkades menang kita Muhammadiyah umat terbaik. Kalian juga umat terbaik bisa mengorganize kekuatan di sebuah kekuasaan. Lihat terus kalian, ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna. Kita nanti bisa memberikan musuh. Tu'minuna billah. Kalian semuanya akan beriman kepada Allah. Wah, luar biasa, Pak. Itu olok-olok jadi penguasa karena ini merasa milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab. Kalau seandainya ahli kitab ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Namun minhumul mu'minuna wa aktsarul fasikun. Namun sekalian di antara mereka ada yang beriman masuk Islam. Tetapi sebagian besarnya adalah menjadi orang fasik. Tetapi kata Allah SWT, la yadurrukum illa ada. Naon saya tikah ngaganggu oke. Orang sebuah kekuasaan nek naon sekarang. Dulu pas kan di zaman Umar bin Khattab banyak orang yang masuk Islam minta untuk dikasih zakat apa itu al-mu'allafati, belum nggak tahu makin bisa akhirnya kurang berkuasa perlu diolok-olok nek asup ke kajen kan gitu sekalian. Kenapa? Karena kita penguasa. Tahu sekali kan begitu. Wa yuqatilukum, kalaulah mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, pasti mereka akan balik ke sana eleh kurang cuma la yunsurun, kemudian mereka tidak akan ada yang bisa menolong. Kenapa? Karena kita punya kekuasaan, punya tentara, punya polisi, kan begitu sekali. Nah, para sekalian, ini saya sampaikan kepada semuanya bahwa ingin menegaskan bahwa kita itu adalah pemimpin. Nah sekarang para sekalian, apakah tugas-tugas negara, tugas-tugas pemimpin? Apa Pak tugas pemimpin itu? Sebagaimana dalam piagam Madinah. Pertama adalah semakin mendekatkan masyarakat kepada Allah. Yang kedua adalah mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan rasa nyaman, tentram, tenang kepada masyarakat. Jangan ada yang ganggu. Dan itulah Bapak sekalian kita semua. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu pemimpin dan kalian akan minta pertanggungjawaban oleh Allah SWT tentang kepemimpinan. Nah, Bapak sekalian, makanya saat ini Muhammadiyah saya orang yang paling setuju untuk berbicara tentang bagaimana Muhammadiyah mensejahterakan kader Muhammadiyah. Saya tidak setuju. Kenapa? Tugas Muhammad itu bukan mensejahterakan kader, tapi tugas Muhammad itu bagaimana mensejahterakan masyarakat oleh kader Muhammadiyah. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa dipahami nggak? Jadi saya tidak setuju Muhammadiyah memikirkan bagaimana kader-kadernya untuk bisa sekali. Tetapi Muhammadiyah itu harus berpikir bagaimana kader-kadernya itu bisa mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena kader-kader Muhammad adalah calon. Kuntum umatin uhrijat linnas.
bukan untuk kader Muhammadiyah saja. Nah, kalau sekalian Harus belajar memimpin sejak dini. Makanya sekalian, kader Muhammadiyah dimanapun berada, sekalian itu harus berpikir bagaimana agar kader saya, agar masyarakat lingkungan saya itu sejahtera oleh saya. Tenyaho, arek agama apa, arek ormas apa, tenyaho, orang sejahtera kurang betul mah. Rek orang Persis, rek orang NU, sekalian, rek orang SI, baik, rek orang non Islam ge, tenanawan sekalian. Yang terpenting mereka adalah sejahtera oleh saya. Makanya Allah berfirman, wa fa'alul khairu la'alakum berbuat baiklah agar kalian beruntung. Jadi sekalian, itu yang gagasan saya tentang LPCR saat ini. Ya, di lembaga pembinaan cabang dan ranting itu adalah bagaimana ranting ini menjadi fasilitator untuk dapat menjadikan kader-kader Muhammadiyah itu menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungan. Di cabang itu kudu mikirkeun kumaha ieu sangkan kader Muhammadiyah itu balengar moal, Pak. Yang nggak bisa. Saya udah sampaikan bahwa sekalian saya itu hidup di pertama sekalian saya kan ngajar di Persis di Rancabogo. Dulu pernah ingat bagaimana agar guru-guru Rancabogo itu sejahtera, bikin koperasi sejahtera gitu. Mana itu? Terus saya masuk ke lingkungan Persis. Di Persis ngomong bagaimana mensejahterakan kader-kader Persis. Dengan cara apa? Bertani Pak di gunung Gunung Cikuray. Anger Pak Timur Hutan. Terus dengan Pak Abdul Halim almarhum tahun 96 bicara tentang bagaimana mensejahterakan Muhammadiyah. Itu sejahtera kali ini geser sekali bangkrut wae kan bikin Muhammadiyah mati segala rupa itu bisa. Kenapa? Itu bukan kultur Islam sekali. Tapi kita semuanya berpikir bagaimana mensejahterakan lingkungan kita. Yang terpenting mereka adalah sejahtera oleh saya. Kenapa? Karena perangkatnya sudah ada dalam Islam sekali. Nah ini pikiran Muhammadiyah harus mulai dari sini sekali. Orang mulai beribut tentang politik dan baik Pak politik kita jalani sebagaimana Yahya Jamal Dahlan dia masuk ke dalam pimpinan cabang SI tetapi dia punya agenda sendiri. Apa agenda kita saat ini Pak sekalian? Agenda kita saat ini adalah bagaimana menjadikan kader-kader Muhammadiyah menjadi kader-kader pemimpin besar ke depan. Kita tidak masuk pada ranah politik, tetapi itulah esensi dari politik, Pak. Menciptakan kader-kader kita sebagai kader-kader pemimpin ke depan. Bagaimana caranya? Dilatih bagaimana agar kader Muhammadiyah bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sehingga sekalian masyarakat percaya dan akhirnya ke depan kader Muhammadiyah ini bisa menjadi kepala desa. Dan saya menargetkan sekalian tahun 2035 kita dapat menguasai sekitar 30% kepala desa se-Garut. Ya sekitar 135 dari 421. Terus dengan Pak Muhammad almarhum tahun 96 bicara. Jadi sekalian, kalau 135 ini dapat tercapai, maka kita nanti akan punya anggota dewan minimal 10 orang. Kenapa? Itu bukan masalah partai ke depan, bisa tenang aja, bisa PKS atau juga bisa partai yang lain.
Ya, tapi tentu saya sebagai kader PKS mengharapkan ke PKS, tapi kan nggak bisa maksa kepada ormas. Kenapa? Karena perangkatnya Kita punya 10 anggota dewan. Kalau kita punya anggota dewan, kita punya bupati sekalian. Nah ini pikiran Muhammadiyah harus So, mulai dari sini. kumaha. Orang begitu Jabat ke depan sekalian, kepala desa itu akan mengelola 5 miliar ke depan. Coba bayangkan 5 miliar kali 135 berapa? Coba anggaplah 1 triliunan. Ya kan? So, dipimpin ku jelma-jelma soleh di Muhammadiyah. Terus sekalian nanti akan berdiri bumdes yang luar biasa mulai. Kita tidak masuk ke ranah politik. Ya kan? Nanti akan lahir ya UMKM yang baik di masyarakat. Kan 10.000 masuk jalani. Bagaimana caranya sekalian? Dilatih bagaimana agar Kalau jadi bupati sekalian apalagi dewan 10, wah tambah kuat lagi. Punya bupati 4,7 triliun Pak Garut sekarang. Rek naon bisa menjadi kepala desa. Oleh sebab itu sekalian, mulai saat ini melayani masyarakat. Kita dapat menguasai. Kami kemarin itu dapat WA di Bojona Haji Jajat. Alhamdulillah hatur nuhun ya di desa naon itu. Muhammadiyah Dayung Manggung sudah bisa ya mengumpulkan infak, terus dibajarkan kepada pajar murah kepada masyarakat kan luar biasa. Nah, ke depan misalnya bagaimana agar punya visi tahun 2035 misalnya pada sekali di sini 1 RW 1 hafid di sini. Itu oleh masyarakat. Kita tidak menunggu pemerintah karena kita punya infrastruktur sendiri, punya konsep sendiri. Coba di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman ya saya pun suka minasma walau an kibatan alaiha ada suka bihilapan wa itu beri baca kita juz 2 dipimpin ku jelma-jelma soleh di Muhammadiyah. Terus kalian nanti akan berdiri bumdes. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Nanti akan lahir. Demikianlah Allah SWT menjadikan kalian itu umatan wasaton, umat pertengahan. Ya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian itu nanti akan menjadi saksi terhadap manusia. Bapak Ibu, kita nanti ini akan diminta persaksian oleh Allah SWT tentang siapa yang dilibatkan. Ibu, Bapak tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau ada di Gordah orang kelaparan. Mual, Ibu mual, Bapak mual, yang diminta pertanggungjawaban itu saja. Terus Bu, Ibu akan diminta pertanggungjawaban, Bapak akan diminta pertanggungjawaban kalau di sini ada orang yang sakit tidak bisa berobat karena tidak punya duit, yang sekolah putus karena tidak bisa bayar iuran, yang tidak bisa makan. Ibu Bapak akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Karena di sini Allah SWT berfirman, litakunu syuhada 'alan nas. Bapak Ibu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saksi bahwa Bapak ini benar menegakkan kepemimpinannya, Ibu ini benar menegakkan kepemimpinan. Karena kita punya infrastruktur sendiri, punya konsep sendiri. Ya kan begitu. Ini dalam Al-Quran. Kita akan minta pertanggungjawaban. Nah, sudah menjadi kita sudah dekat ke surga, sekalian tiba-tiba ada orang yang melaporkan, ya Allah, ini orang itu membiarkan saya kelaparan. Acuh. Coba sekalian. Allah juga Pak sekalian dalam Al-Quran, Rasulullah SAW kata Rasul, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Saha ieu teh kataranga sekarang bulan jauh. Ayo udah kecuali Palestina. Kecuali Palestina itu tanggung jawab kita semua karena itulah negeri suci. Demikianlah Yang lain dipikirku itu kenapa nggak ditanggapi? Ya. Litakunu syuhada nas agar kalian itu nanti Ya kan jadi saksi terhadap kita itu tetangga kita yang kita cintai, yang kita tahu setiap hari. Ibu jangan memandang mereka apapun, dia itu muslim. ibu bapak tidak akan minta pertanggungjawaban. Sudah bersahadat ibu. Usamah bin Zaid dulu dimarahi oleh Rasulullah gara-gara membunuh orang yang ucapan syahadat. Kata Zaid, ya Rasul, gua mutahassinun, dia itu membela diri saja ucapan syahadat. Kata Rasul, hal sakok tasadroh, apakah kau telah belik dadanya? Wa ta'lamu ma fi qalbi, dan kamu lihat apa yang ada di dalam hati. Ibu nggak perlu kita nanya, dia sudah bersahadat, sudah muslim, sudah pernah kita lihat sholat, cintai. Tidak tahu ormas apa, nggak perlu. Karena Muhammad itu lahir untuk manusia, bukan untuk Muhammadiyah lagi. Jadi saksi Omong kaderun. bapak ini benar menegakkan kepemimpinan. Bahkan kata Rasulullah SAW, pamanlah kami bi'anil muslimi falisan minhum. Siapa orang yang tidak perhatian terhadap masalah orang Islam, dia bukan umat Islam. Kita akan minta pertanggungjawaban. Perhatikan. Surga sekalian tiba-tiba ada orang yang Bahkan kata Rasulullah SAW, bagaimana memfasilitasi keduanya agar bisa saling cinta. Tahabu. Saling memberikan hadiah, kalian nanti akan saling cinta. Coba ibu. Allah juga sekalian Ya, dalam begitu. Rasulullah SAW kata Rasul la yu'minu abdu. Nah, apa modalnya? Kalau usah gimana nih modalnya? Kan harus pakai duit. Allah akan memberikan modal yang besar. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Siapa yang mengorganisasi infak, zakat, dan sedekah? Nggak ada. Dibiarkan sekarang masyarakat. Untuk Muhammadiyah sekarang di sini berapa orang yang sudah berhak berzakat? Siapa yang berhak berzakat? Siapa? Berapa orang? Ayo datana. Ayo cekut setiap waktu, setiap tahun, setiap tahun ambil. Karena itu dalam Al-Quran itu khudh min amwalihim. Sudah bersahadat ibu. Tetapi yang lebih besar daripada zakat adalah infak, sedekah, dan wakaf. Makanya sekarang Muhammadiyah sekarang meresmikan apa itu? Lazmu. Ya. Di berbagai kecamatan sebagai pemungut. Ya. Lajismu ya. Kemarin di Cibiuk ya Pak Taufik Kurniawan dari Bajnas Pusat. Tidak tahu ormas apa nggak perlu. Karena Muhammad itu lahir untuk manusia, bukan untuk Muhammadiyah lagi. Lebar bahaya. Kebakar saya sedayana. Bahkan kata Rasulullah SAW. Jadi sekarang itu modalnya langsung kasih. Jadi kita tidak perlu uluran tangan dari negara. Kita belajar mandiri, ibu. Ayo kita mandiri. Jangan berharap bu ke negara. Kalau ada terima, kalau tidak ada kita bisa. Karena Allah memberikan modal dan fasilitasinya. Wajib. Bahkan sekarang kata Dokter siapa Taufik Kurniawan itu dari Bajnas Pusat mengatakan orang yang tidak punya kewajiban zakat wajib hukumnya infak. Wajib hukumnya infak. Jadi ai zakat mah can nepi teh can nepi tina 80 gram emas misalkan gitu ya bisa. Dan sampai ke nisab. Tetapi dia katanya wajib berinfak. Tetapi tidak dibatasi berapa besarannya karena infak itu tidak dibatasi. Nah, terus sekalian, kata Sayyidina Ali, kelemahan kita itu apa? Kelemahan kita itu pas sekalian adalah
Al-haqqu bila ridomin yadribul batilu biridom. Kebenaran yang tidak terorganisir itu bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Sok bapak iraha merencanakan dia jeung masyarakat, ibu bapak bawa masyarakat di sekitar RT ibu, hayu urang membicarakan kumaha aya imah anu runtuh, aya budak teu bisa sakola, hayu urang iuran diorganisir. Geus beres kitu mungkin pada sekarang bikin cita-cita hayu ya 10 tahun yang akan datang mah di sini tidak ada orang yang tidak tamat sekolah SMA. Babarengan ibu, reongan, kurang. Ibu bapak, insya Allah kata orang yang kaya itu adalah orang yang selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Itu orang kaya. Dan orang miskin adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Para bapak coba bapak kaji tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz supaya 10 tahun pertama, pas tahun pertama itu ternyata Pak, karena Umar bin Abdul Aziz dia keluar dari istana, dia bikin gubuk sendiri Pak sekalian, itu ternyata menjadi dorongan masyarakat Pak untuk menjadi ifah. Jadi ketika itu tahun pertama kan, ternyata masyarakat Umar bin Abdul Aziz itu sekalian itu ifah, dia berhak sebetulnya menerima zakat tetapi dia tidak mau karena merasa dirinya cukup. Kenapa? Karena keteladanan pimpinan ketika itu. Tetapi tahun kedua sekalian betul-betul sejahtera. Jadi kalau tahun kedua betul-betul sejahtera, tapi tahun pertama sekalian itu karena ifah, mereka tidak mau menerima zakat. Coba pelajari tentang kerajaan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Coba baca. Itu tahun pertama sekalian itu bukan mereka sudah keluar dari kemiskinan, ya, dari mustahik, bukan. Tetapi mereka tidak mau. Saya merasa sudah cukup, tidak mau menerima zakat. Boleh nggak mustahik menolak zakat? Boleh Pak, karena itu mahal. Nah, tetapi tahun kedua sekalian itu betul-betul sejahtera, dan kata para ahli bersuara tapi per orang. Jadi setiap tahun itu mendapatkan 1,2 miliar per orang, bukan per keluarga. Nah, terus ya. Nah, jadi sekalian, coba diorganisasi. Apa itu organisasi itu? Di antaranya adalah punya cita-cita sekalian dan punya program. Nah, kader Muhammadiyah sekalian ingin kader Muhammadiyah itu belajar organisasi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Wah, kalau ini dilaksanakan, udah nanti tahun 2045 kekuasaan ini akan milik Muhammadiyah. Serius itu mau? Coba dari sekarang. Pertama saya doakan anak-anak Quran, Rabbana hablana min azwajina, kan udah diajarkan dulu kok. Terus diajarkan bacaan. Atas ngadoakeun anak Quran saha? Aya ngadoakeun anak lagi pamimpin. Aya. Ampun. Ya. Jadi batur sibuk sekali sekarang Muhammadiyah politik. Tidak tahu presiden nanti lahir kepala desa di RT bagus. Oh, RT-nya bener. 5 tahun teh bener ya hafid Quran deh. Ya. 5 tahun teh tidak ada orang yang tidak tamat SMA. IPM-nya naik sekalian, luar biasa. Karena ternyata sekalian IPM naik itu sama dengan meningkatkan daya beli dan angka harapan hidup. Ya, sekarang Pak di Jawa Barat itu yang paling tinggi angka harapan hidupnya di Depok sekalian. 92 tahun. 90 laki-laki, 95 perempuan.
Jadi perempuan itu sekali lagi usianya lebih tinggi tibatan laki-laki. Loba keneh ini tibatan laki. Kan? Itu Pak. Karena kenapa sekalian laki-laki mah kalau sudah merasa banyak kesepian teh kareh maut. Ya. Kata ahli dokter dari Amerika sekalian, laki-laki itu nggak kuat dengan kesepian. Tapi kalau perempuan sudah biasa, kan tinggalkan ke salakina. Jadi sepi itu harus biasa perempuan, makanya tidak menjadi siksaan. Tapi kalau laki-laki ngerasa sepi, ngerasa tidak berguna, guys, Pak, kareh maut, Pak, guys. Makanya kudu minum hiburan gitu ya, jalan-jalan, baca Quran gitu, bahagia terus. Ya makanya katanya kalau bisa atau sekalian senyum setiap hari itu selama 20 detik terus sekalian ya, sekitar tahun bisa mah sampai ke ya 20 kali senyum sehari. Sedih aja pas senyum gitu. Karena senyum itu akan mendorong endorfin, keluar endorfin dan itu menjadi bahagia, optimis. Ya. Dan pada geus kumaha clearna tu urang teh tereh maot kembali. Makanya ibu-ibu kahayang salaki kere karunya da tereh. Geus kudatna kitu kumaha deui atuh. Ya. Itu di mana-mana Pak Bu. Sekarang manusia tertua perempuan 150 tahun. Jadi para sekalian, karena Muhammadiyah saya berharap ya dilatih manajemen, dilatih organisasi, libatkan orang lain. Ibu adalah umat terbaik bukan untuk Muhammadiyah tapi untuk umat, untuk masyarakat, untuk manusia. Tuh. Mana tuh kayak di Allah. Kuntum umat itu hijat linas. Nah, para sekalian oleh sebab itu ya kami juga maaf ini. Kami berharap ya kita pun juga memilih apapun itu yang mungkin memberikan memberikan keluasaan kepada Muhammadiyah untuk bisa menjalankan visi misinya, ya program-programnya, termasuk juga dalam pemilihan pilkada saat ini dan juga gubernur, ya begitu. Jadi coba lihat sekalian. Ya, kalau saya sih sebagai pendukung nomor hiji ya kalau pendukung untuk provinsi ya saya mengajukan nomor tilu sekali. Jadi pada sekali itu ya dapat dipahami kan, jadi Muhammadiyah harus menjadi pemimpin semua ya. Saya katakan ibu bapak benar ulama itu butuh benar, tetapi Rasulullah SAW hanya sekali mendoakan orang untuk faqih terhadap agama. Kepada siapa? Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu. Kepada siapa lagi Rasul mendoakan itu? Nggak ada dalam istilah, cuma kepada Ibnu Abbas saja. Itu menunjukkan sekalian ulama tidak perlu banyak. Tapi pemimpin kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'i. Kalian yang disebut adalah pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban tentang pemimpin kalian. Tapi ulama cukup satu. Kalau la nafal min kulli firqatin thaifatun yatafaqahu. Kalau seorang saja dari setiap kelompok itu ada orang yang faqih terhadap agama, itu loba sekalian. Tapi pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dipahami Bu, Pak? Itulah visi Muhammadiyah saat ini. Makanya cabang sekalian kamu membaca ngarempet atau cabang tuh lah ya. Ayo di mana? Mangkura ya ini hiji we cabang mah. Ya Cilawu. Sok atuh ngumpul nu kieu wae kapisah. Ranting setiap desa hiji, Pak. Nanti setiap desa tuh mempersiapkan calon kades ke depan. Ya ulah ieu setiap desa ini opat macabang nanti rantingnya liur ke urang ya jika nu loba ranting teh pae keneh kan naon.
Insya Allah akan dimulai dari mana? Dari Cilawu. Siap? Cilawu jadi pelopor. Ya, alhamdulillah. Saya kira itu saja para sekalian. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT, kalau saya nanti tidak bisa melihat lagi bagaimana produk ini, saya ingin merasakan buahnya nanti di surga. Baik, saya telah menyampaikan pikiran saya tentang Muhammadiyah. Karena sekalian, saya itu kembali ke Muhammadiyah karena saya yakin bahwa Muhammadiyah itulah produsen kepemimpinan paling produktif dalam sejarah. Muhammadiyah itu adalah produsen kepemimpinan paling produktif dalam sejarah. Tidak ada yang melebihi keproduktifan Muhammadiyah. Saya ingin mengembalikan produktifnya ini untuk bangsa. Yang saat ini bangsa sedang lupa terhadap kepentingan kepemimpinan. Ya, itulah sekalian. Sekarang hanya 5 desa saja dari 421 desa di Garut yang Muhammadiyah. Kemana Muhammadiyah atuh baheula di Garut? Tapi naon. Eta ge lain kahayang Muhammadiyah, hayang sorangan. Ke depan Muhammadiyah mempersiapkan diri. Dielus-elus ke ayeuna. Ya, dia diajar pimpin kayak geus alus jadi berhasil. Kan begitu resep. Mudah-mudahan saja sekalian ya, di sini dikembangkan pikiran saya dan nanti lahir produk-produk yang berkualitas. Ayo kalau alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.